Saya, Eka Irawati, peserta Latsar CPNS Angkatan 154 Kabupaten Banyumas tahun 2021, akan melaporkan aktualisasi dan habituasi dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Jawa melalui model pembelajaran Flip Classroom dan Media Banyumas Satria di kelas 4A SDN Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Pelatihan dasar CPNS bertujuan untuk membentuk PNS profesional. Kegiatan aktualisasi dan habituasi dilaksanakan di SD Negeri Wiradadi. SD Negeri Wiradadi merupakan sekolah dasar negeri satu-satunya di Desa Wiradadi yang mempunyai visi, misi, dan nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dilaksanakan berdasarkan tugas peserta Latsar. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi isu, menetapkan isu prioritas menggunakan teknik APKM dan USG, kemudian menentukan penyebabnya menggunakan analisis fishbone, dan menentukan gagasan pemecahan isu yang bersumber dari tugas pokok, inovasi, serta perintah atasan. Terdapat 7 kegiatan yang dilakukan dalam aktualisasi dan habituasi ini. Dalam kegiatan aktualisasi dan habituasi ini, terdapat perubahan kegiatan dari rancangan awal, yaitu terdapat penambahan 3 tahapan kegiatan yang berimbas pada berubahnya jadwal pelaksanaan pada beberapa tahap kegiatan. Berikut ini gambaran perubahan yang terjadi. Berikut ini adalah hasil aktualisasi dan habituasi yang telah dilaksanakan. Kegiatan 1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 1. Mempersiapkan rancangan konsultasi RPP. Saya bertanggung jawab menyiapkan sendiri rancangan RPP dan melaksanakan tugas pokok guru, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas anti korupsi dan manajemen ASN. 2. Melakukan konsultasi dengan pimpinan. Saya berdiskusi menjelaskan RPP dengan sopan santun dan melaksanakan tugas pokok guru, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan manajemen ASN. 3. Menyusun RPP. Saya bertanggung jawab membuat RPP sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara mandiri, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, dan manajemen ASN. 4. Melakukan koordinasi dengan guru kelas 4B dan C. Saya berdiskusi untuk mendapatkan saran dan masukan dengan sopan sesuai kode etik ASN, sehingga mengaktualisasikan nilai nasionalisme, etika publik, dan manajemen ASN. 5. Merevisi RPP. Saya secara mandiri bertanggung jawab merevisi RPP sesuai saran dan masukan secara profesional, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, nasionalisme, anti korupsi, dan manajemen ASN. 6. Meminta pengesahan RPP kepada pimpinan. Saya mengkomunikasikan revisi RPP secara sopan sebelum digunakan sesuai kode etik ASN, sehingga mengaktualisasikan nilai nasionalisme, etika publik, anti korupsi, dan manajemen ASN. Kegiatan 2. Membuat media pembelajaran interaktif Banyumas Satria. 1. Membuat rancangan media. Saya bertanggung jawab menyediakan media pembelajaran untuk menunjang kelengkapan sarana dan prasarana, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, dan pelayanan publik. 2. Membuat desain media. Saya membuat kejelasan bentuk media secara mandiri dan cermat dengan mengedepankan kemudahan akses, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, etika publik, anti korupsi, dan pelayanan publik. 3. Melakukan koordinasi dengan teman sejawat. Saya berdiskusi untuk mendapatkan saran dan masukan dengan sopan agar desain media memberikan kemudahan akses, sehingga mengaktualisasikan nilai nasionalisme, etika publik, dan pelayanan publik. 4. Melakukan revisi desain media. Saya secara mandiri bertanggung jawab merevisi desain media sesuai saran dan masukan dengan mengedepankan kemudahan akses, sehingga mengaktualisasikan nilai nasionalisme, anti korupsi, dan pelayanan publik. 5. Membuat media. Saya membuat media dengan memanfaatkan kayu bekas secara mandiri untuk menunjang kelengkapan sarana dan prasarana, sehingga mengaktualisasikan nilai komitmen mutu, anti korupsi, dan pelayanan publik.
Menggunakan media dalam kegiatan belajar. Saya bertanggung jawab memfasilitasi peserta didik belajar berdiskusi, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan pelayanan publik. Kegiatan 3 membuat buku ajar cerita bergambar aksara Jawa, Dolan Maring Yogyakarta. 1. Melakukan analisis materi. Saya bertanggung jawab menganalisis materi sandangan suara dengan cermat untuk menunjang kelengkapan sarana dan prasarana, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, etika publik, dan pelayanan publik. 2. Membuat skenario cerita bergambar aksara Jawa. Saya secara mandiri membuat skenario sesuai materi menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, etika publik, anti korupsi, dan pelayanan publik. 3. Menyusun buku ajar cerita bergambar aksara Jawa. Saya secara mandiri menambahkan gambar dan kalimat bangga terhadap budaya bangsa, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, nasionalisme, anti korupsi, dan pelayanan publik. 4. Mengkomunikasikan dengan teman sejawat. Saya berdiskusi untuk mendapatkan saran dan masukan dengan sopan agar buku ajar memberikan kemudahan akses belajar, sehingga mengaktualisasikan nilai nasionalisme, etika publik, dan pelayanan publik. 5. Merevisi buku ajar. Saya bertanggung jawab merevisi sesuai saran dan masukan dengan mengedepankan kejelasan materi, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, dan pelayanan publik. 6. Mempublikasikan buku ajar. Saya bertanggung jawab mempublikasikannya agar peserta didik bisa mengakses di mana saja dan kapan saja, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, dan pelayanan publik. 7. Mensosialisasikan kepada peserta didik. Saya menjelaskan cara mengakses buku ajar dengan sopan dan mengedepankan kemudahan akses, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, etika publik, dan pelayanan publik. Kegiatan 4 membuat video pembelajaran Sinau Sandangan Suara Aksara Jawa. 1. Membuat draft materi. Saya bertanggung jawab membuat materi sandangan suara dengan cermat dan mengedepankan kejelasan, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, etika publik, dan pelayanan publik. 2. Menyusun storyline dengan sistematis dan terstruktur. Saya secara mandiri menyusun storyline agar peserta didik mudah memahami materi, sehingga mengaktualisasikan nilai komitmen mutu, anti korupsi, dan pelayanan publik. 3. Melakukan rekaman. Saya menjelaskan materi sandangan suara, mengajak untuk berdoa, dan bangga mempelajari aksara Jawa dengan sopan, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan pelayanan publik. 4. Mengedit video pembelajaran agar lebih menarik. Saya berdiskusi dan menyusun urutan video sesuai storyline dengan mengedepankan kenyamanan belajar, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan pelayanan publik. 5. Mempublikasikan di YouTube. Saya bertanggung jawab mengunggah video agar peserta didik mudah mengaksesnya untuk belajar di mana dan kapan saja, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, dan pelayanan publik. 6. Membagikan video pembelajaran. Saya bertanggung jawab memberi informasi link video dengan sopan sebelum pembelajaran, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, etika publik, anti korupsi, dan pelayanan publik. Kegiatan 5 membuat panduan belajar di rumah. 1. Menyusun panduan. Saya secara mandiri bertanggung jawab menyusun kegiatan panduan dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, dan pelayanan publik. 2. Melakukan sosialisasi kepada orang tua dan peserta didik. Saya menjelaskan cara penggunaannya dengan sopan, mengedepankan kemudahan akses, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, etika publik, whole of government, dan pelayanan publik. 3. Membagikan panduan belajar di rumah. Saya bertanggung jawab memberikan kepada setiap peserta didik dan orang tua tanpa ada yang terlewat, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, nasionalisme, whole of government, dan pelayanan publik. 4.
Memantau dan memberikan solusi. Saya bertanggung jawab bekerja sama dengan orang tua memantau pembelajaran peserta didik meskipun di luar jam kerja, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, etika publik, hal of government, dan pelayanan publik. Kegiatan 6 menerapkan model pembelajaran flipped classroom. 1. Melakukan pembelajaran di luar kelas. Saya bertanggung jawab bekerja sama dengan orang tua melakukan kegiatan pembelajaran di rumah menggunakan bahasa yang sopan dan santun, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, etika publik, manajemen ASN, hal of government, dan pelayanan publik. 2. Menyiapkan perangkat pembelajaran di kelas. Saya secara mandiri bertanggung jawab menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan ruangan sesuai protokol kesehatan, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, dan manajemen ASN. 3. Memfasilitasi peserta didik. Saya bertanggung jawab mengajak peserta didik mengamalkan kelima sila Pancasila dan memberikan contoh membaca, menulis aksara Jawa sandangan suara dengan sopan, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan manajemen ASN. Kegiatan 7 melakukan evaluasi. 1. Melakukan koordinasi dengan teman sejawat. Saya berdiskusi untuk mendapatkan saran dan masukan dengan sopan sesuai kode etik ASN, sehingga mengaktualisasikan nilai nasionalisme, komitmen mutu, dan manajemen ASN. 2. Membuat kisi-kisi soal. Saya membuat pedoman dalam penulisan soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran secara mandiri, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, anti korupsi, dan manajemen ASN. 3. Menyusun soal, kunci jawaban, dan penskoran. Saya melaksanakan tugas pokok dengan bertanggung jawab menyiapkan alat evaluasi dengan cermat, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, etika publik, dan manajemen ASN. 4. Melaksanakan evaluasi. Saya mengajak berdoa dan menyampaikan peraturan dalam melaksanakan evaluasi kepada peserta didik, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan manajemen ASN. 5. Melakukan remedi dan pengayaan. Saya memberikan penilaian dengan jujur sesuai dengan pedoman penskoran dan memberikan pengayaan kepada peserta didik, sehingga mengaktualisasikan nilai anti korupsi, akuntabilitas, komitmen mutu, dan manajemen ASN. 6. Memberikan reward dan punishment. Saya bertanggung jawab memberikan reward dengan sopan agar peserta didik lebih bersemangat sehingga kompetensi peserta didik meningkat. Sebagai bukti akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan manajemen ASN. Saya perwakilan dari kelas 4A mengucapkan terima kasih kepada Bu Eka karena sudah dilibatkan dalam pembelajaran bahasa Jawa, sehingga saya dapat memantau belajar anak. Saya mentor dari SD Trinity, kepala sekolah itu nama sama Betty, untuk menanggapi apa yang telah diaktualisasikan oleh saudara Eka Irawati. Sarjana pendidikan, alhamdulillah ini sangat bermanfaat bagi kemajuan untuk sekolah karena ini sesuai dengan visi misi yang telah ada di SD Trinity. Itulah tadi hasil aktualisasi dan habituasi yang dilaksanakan pada 1 Oktober hingga 14 November 2021. Adapun rencana aksi selanjutnya adalah sebagai berikut. Capaian kegiatan aktualisasi dan habituasi yang telah dilaksanakan adalah sebesar 109% karena semua kegiatan terlaksana dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, kedudukan dan peran PNS serta dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun rincian dari aktualisasi nilai-nilai dasar ASN adalah sebagai berikut. Kegiatan ini juga bermanfaat bagi peserta didik, guru, sekolah, serta orang tua. Simpulannya adalah bahwa isu prioritas dapat diatasi dengan